Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah akidah Syekh Ahmad Al-Qushasyi atau karya dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang berjudul Mandhumatu Qushasyi atau Akidah Qushasyiyah. Untuk itu marilah kita mulai kesempatan kita pada malam hari ini untuk ngaji bersama kitab ini. Kita lanjutkan kembali di malam ketiga bulan Syam ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i masyayikhin wa masyayikhin wa nakhussu khasatan sayyidina Syekh Kiai Haji Nurul Islam wa jami'i masyayikh Syekh Kiai Haji Adi Nasiwal Umam wa Mbah Nur Warji wa Kiai Haris wa Kiai Haji Diauddin Kuswandi wa Kiai Haji Curogo Kuritno wa masyayikhina Syekh Muhammad Syekh Imam Fauzi wa Syekh Nur Basori wa Syekh Abu Syukur Salim bahasan ulama wa Kiai Haji Abdurrahman Tegalrejo wa li jami masyayikhina fi hadhihi at-tariq wa nakhusu khosatan sayyidina Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdurrauf Al-Fansuri Al-Jawi Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ahmad Bi'ali Shinawi Syekh Sebagatullah bin Sahrahullah wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi Syekh Muhammad Ghud Syekh Hadiatullah Sarmas Syekh Al-Hadz Huduri Syekh Al-Qadin Syatari Syekh Abdullah Syatari wa jami masyayikhim wa man intasaba ilaihim sya'anna lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali keterangan tentang perdebatan dari para filosof dan juga para mutakallimun. Sebagaimana diungkapkan terusnya oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini, "Tsumma ra'aynahu yusarrihu bidzalika haitsu yaqul wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dalam surat Al-Qasas ayat 68. Kemudian kami melihat Allah itu menegaskan atau kami mendapati bahwa Allah itu menegaskan hal tersebut. Maksud bebas ini ya. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Yang artinya adalah dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Tsumma 'amilna bimuqtadha qoulihi sallallahu alaihi wasallam wastantiqul Qur'ana bisunnati. Kemudian kami mencoba untuk mengamalkan konsekuensi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ini keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani ya. Istantiku wastantiku, maka mintalah Al-Quran berbicara. Wastantikul Qur'ana, maka mintalah Al-Quran berbicara. Bisunnati, dengan melalui sunnahku. Ini kata Nabi. Berarti untuk memahami Al-Quran itu Syekh Ibrahim Al-Qurani mencoba untuk menggabungkannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas agar apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu semakin jelas kembali. Lina'lama hal ma fahimnahu minal Qur'ani bimuqtadha qawaidil lisan wal ma'qul muwafiqan lima fi nafsil amri amla. Hal ini digunakan agar apa yang dipahami di dalam Al-Quran itu berdasarkan bahasa dan logika itu bisa selaras
dengan kenyataan yang sebenarnya atau nafsul amr atau tidak selaras. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani melanjutkan ungkapannya dengan ungkapan yang berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fara'ayna kama fi sahihil Bukhari biqauli sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mendapati sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Sahih Bukhari biqauli sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Al-hadis. Kana Allah telah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Jadi ini untuk memperkuat ungkapan tadi ya, apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Qurani dengan menyitir dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi bagaimana memahami Al-Quran dengan menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu adalah dengan menggabungkan dengan hadis yang lainnya, yaitu tentang bagaimana Allah dulu lam yakun syai'un ghairuh, yaitu bagaimana Allah ada dan tidak ada apapun yang menyertainya. Wa huwa nassun fi intiqai wujudil alam. Dan ini teks ini, hadis ini atau teks ini sangat jelas di dalam atau mengenai tiadanya wujud alam di zaman fil azali, di dalam zaman azali, al mustalzim li kauni haditsan hududan zamaniyan bid darurah, di zaman azali yang secara niscaya mengharuskan alam itu bersifat baru, hadis secara waktu ya. Ini dibatasi dengan waktu secara darurat. Wa fi riwayatil Ismaili, dan juga diriwayatkan oleh Al-Ismaili, disebutkan bahwa kana Allahu qabla kulli syai'in. Allah telah ada sebelum segala sesuatu. Wa huwa bimakna kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Maknanya adalah Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya. Wa huwa muqtada qouli ta'ala huwal awwal. Dan ini selaras dengan firman Allah yang bunyinya huwal awwal. Dia adalah Zat yang maha awal, di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Li'annahu idzan hasara fihi al-awwaliyatu kana qabla kulli syai'in fala syai'a ghairuhu wala syai'a ma'ahu. Karenanya kalau ini merupakan pembatasan atau sifat awal itu hanya pada Allah saja, maka dia ada sebelum segala sesuatu itu ada, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya di zaman azali. Wa kullama kana kadzalika kana al-ihtimal madhkur fil jawabi. Maka setiap kali kenyataannya demikian, atau di zaman azali itu Allah sendirian, tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya ya. Fil jawabi alami wala suduru bin nisbah ila alam mumkinan wa bin nisbah ila Allah taala ghairu mumkin. Maka kemungkinan yang disebutkan dalam jawaban para filosof tadi, yakni bahwa munculnya alam atau tidak munculnya alam adalah suatu kemungkinan jika dipandang dari sisi alam itu sendiri. Namun suatu hal yang tidak mungkin atau dianggap niscaya jika dipandang dari sisi Allah. Artinya pada waktu itu ya wujud ada dan tidaknya alam ya suatu hal yang masih mungkin bisa muncul, mungkin bisa tidak.
intaha. Ini selesai. Dengan kata lain bahwa fala la qad syahida syar'ul mahfud anil khata' qat'an bi darurati intifaihi wa waqa'i naqidihi kama ra'ait. Dan syariat juga justru menetapkan kebalikannya, yaitu tidak munculnya alam di zaman azali merupakan fakta gitu. Wa kullama kana kadzalika lam yakun mujiban bidzati. Dengan demikian terbukti bahwa adanya alam bukanlah suatu mujiban bidzat, suatu keniscayaan lazim dari zat Allah, ya. Bal fa'ilan bil ikhtiyar wa huwal matlub. Akan tetapi merupakan Allah itu merupakan pelaku yang memilih atau fa'il bil ikhtiyar. Itu kesimpulan yang dicari. Artinya apa yang dizaimkan, apa yang diklaim oleh para filosof itu terbantahkan dengan ungkapan ini, bahwa ketika mereka berbicara bahwa alam itu merupakan keniscayaan, lazimnya adanya alam maka adanya Allah, atau Allah ini ada maka alam akan muncul. Itu keniscayaan. Artinya alam ini bukti adanya Allah. Kalau Allah nggak ada atau Allah itu berkehendak tidak ada, maka alam ini nggak ada, umpamanya begitu. Itu menunjukkan bahwa Allah ini meniscayakan munculnya alam. Gitu. Klaim ini terbantah dengan ungkapan tadi bahwa Allah itu pada zaman azali tidak ada apapun yang menyertainya, berarti termasuk alam juga. Untuk itu alam ini merupakan suatu hal yang bersifat mungkin, alias ada tidaknya alam ini bukanlah suatu kelaziman bagi zat Allah. Ini yang diungkapkan sekali lagi oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sehingga kita pahami bahwa ketika para filosof itu mengatakan Allah dan alam selalu ada bersama-sama secara konsisten, alias keniscayaan Allah itu, maka muncul keniscayaan alam. Itu seperti matahari dengan cahayanya. Cahaya yang muncul di dunia ini karena adanya matahari umpamanya itu, maka adanya cahaya itu berarti adanya matahari. Itu seakan-akan bahwa alam ini ada ya bukti adanya Tuhan, seperti itu. Kembali seperti itu. Padahal di hadis disebutkan bahwa Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Alias munculnya cahaya atau tidak munculnya cahaya itu semuanya bagian dari ikhtiar atau pilihan atau mungkin ketentuan yang Allah mungkin munculkan gitu. Nah, itu yang diungkapkan tadi. Karena bagaimanapun juga alam itu bersifat hadis atau baru, sedangkan Allah bersifat baqin, qadim, kekal. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani melanjutkan di dalam bait selanjutnya. Fadhahara anna ma dzakara sa'il fi qawli min qawlihi innal imkana dzati lil alam masihata suduri la sudura anis sani mutasawiyani la yumkin infikaku ahadihima anil akhir ila akhirih huwal kalam as-sahih. Maka sangat jelas sekali apa yang diungkapkan oleh sang penanya tadi atau as-sa'il dalam pembahasan ini. Innal imkana dzati lil alam wa sihhata suduri wala sudurihi anisani mutasawiyani la yumkin infikaku ahadi ma'anil akhir. Bahwa imkanu dzati kemungkinan untuk zat Allah untuk mewujudkan alam
maupun bisa atau sahnya untuk memunculkannya maupun tidak memunculkannya itu sama aja bagi Tuhan, karena sekali lagi bahwa alam itu bersifat mungkin, sedangkan Tuhan itu bersifat mutlak. Dan ini sebenarnya kalam yang sahih seperti itu. Alladzi qamat ala sihhati bi tsabatihi alkitab wa sunnah, sebagaimana yang sudah diungkapkan kebenarannya juga di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah was sunnah ats-tsabit, yang tetap sedaquhuma kebenarannya, subutan muhaqqaqan secara tetap dan juga secara teliti atau secara kebenarannya. La mariyata fihi wa billahi taufiq wallahu alam, dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan dengan Allah lah semoga tercurahkan seluruh taufik, maupun Allah itulah maha mengetahui segalanya. Baik. Summa inna idza qulna, kemudian jika kami ungkapkan sebagaimana yang diungkapkan qalahu Syekh Abu Amr Ibnu Shalah, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abu Amr Ibnu Shalah ya. Di dalam ungkapannya Ibnu Shalah itu menyebutkan suatu ungkapan di sini, rahimahullahu wa syakara sa'yahu, semoga Allah merahmatinya dan membalas amal usahanya. Min anna jami'a ma hakamal Bukhari wa Muslim bisahhatihi mujtami'aini wa munfaridaini siwa mawadi'a qalilah takallama 'alaiha ba'du ahli naqd. Kemudian jika kita berpegang teguh pada pendapatnya Syekh Abu Amr Ibnu Shalah ya, atau Ibnu Shalah, semoga Allah merahmatinya dan membalas amal usahanya, yang menyatakan bahwa seluruh hadis yang dihukumi sahih oleh Imam Al-Bukhari maupun Muslim, baik yang disepakati keduanya maupun yang tidak, maupun yang diriwayatkan secara terpisah, kecuali bagian yang sangat sedikit yang dikritik oleh para pakar hadis atau ahlun naqd ya. Minal hufat, dari para ahli hadis atau yang menghafalkan hadis, maktu'un bihi bisihatihi, diyakini kebenarannya secara maktu' bih. Li'annal ummata, karena umat atau para ulama itu talaqqat dzalika bil qubul, telah menerima hadis-hadis itu dengan kesepakatan. Talaq bil qubul berarti dengan kesepakatan. Siwa man lam yu'taddu bi khilafihi wa wifaqihi fil ijma'. Kecuali pihak-pihak yang berbeda pendapatnya, yang dianggap yang pendapatnya tidak dianggap berpengaruh dalam konsensus ijma'. Wal ummah ma'sumah, sedangkan umat maksudnya ijma'nya para ulama Islam ini itu terjaga dari kesalahan dalam konsensusnya fi ijma'ihi li khobarin, ini berdasarkan suatu khobar, la tajtami'u ummati, umatku tidak akan bersepakat ala dolalati, di atas kesesatan. Fahuwa fi ifadatil ilmi kal mutawatiri intah mulakhasan. Dan hadis-hadis tersebut, maka hadis-hadis tersebut dalam menghasilkan suatu informasi atau pengetahuan atau suatu ringkasan pengetahuan, kedudukannya sama seperti hadis mutawatir. Demikian ringkasannya seperti itu. Itu yang diungkapkan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Karena hadisul Bukhari, berdasarkan hal tersebut, hadis Bukhari ya, as-sabiq yang telah disebutkan tadi, dalilan itu menjadi dalil, mustaqilan yang independen, qati'an yang qat'i ya, yang memutus ya, lin nizai, dari perselisihan, bi'audhahi bayanan, dengan
penjelasan yang paling benderang atau paling jelas. Fa inna hina idzin yakunu qat'al matini wa zahirun annahu qat'iyyud dalalah. Hadis itu memberikan kepastian yang kokoh dan secara lahiriah memiliki penunjukan makna yang pasti atau qat'i dalalah. Tafarrudal haq subhanahu azalan bil wujud kama marra bayanun, bahwa yang berhubungan dengan ketunggalan Allah atau keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman azali yang tidak ada yang menyertai apapun selain Allah sendiri dalam hal kewujudannya atau dalam hal keberadaannya, sebagaimana penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tsumma in kana kalamu Syekh Ibnu Shalah rahimahullahu taala, dan meskipun perkataan Ibnu Shalah atau Syekh Ibnu Shalah ini yang telah lewat ini, hadza kalamun muwajjah muhaqqaq, ya, ini perkataan yang memiliki arah dan argumentasi yang kuat, ya. Wa in raddahul Imam Nawawi, meskipun Imam Nawawi itu menyanggahnya, bi annahu khilafu ma qalahul muhaqqiqun, bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pendapat Ibnu Shalah itu menyelisihi apa yang dikatakan oleh para ahli tahqiq, para peneliti atau para muhaqqiqun, para ahli hakikat. Muhtajjan, di mana beliau berhujjah bi annal akhbara, bahwa hadis-hadis allati lam tatawatar yang tidak mencapai derajat mutawatir, ya, innama tufidu dhanna wa talaqil umma bil qubul, hanya memberikan persangkaan kuat, dhon saja. Dhon itu persangkaan. Wa talaqil umma bil qubul, adapun penerimaan umat atau para ulama itu untuk menerima dua hadis tersebut, innama afadana wujubal amal bima fihima, hanya menunjukkan kewajiban untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana keduanya itu digunakan hanya untuk menunjukkan bagaimana melaksanakan atau mengamalkan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Wala yalzamu min ijma'il umma 'alal amal bima fihima ijma'uhuma 'ala anna ma usnida fihima ghairul mustasnal madkur. Dan kesepakatan umat untuk mengamalkan isi keduanya tidaklah mengharuskan adanya konsensus, maksudnya ijma', itu loh. Kesepakatan yang lebih luas lagi bahwa apa yang disandarkan di dalamnya selain yang dikecualikan tadi, ya, maktu'un adalah sesuatu yang dipastikan atau maktu, ya. Bi annahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intah, itu merupakan ungkapan atau sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai penyitiran dari hadis berikut. Poin penting dari apa yang diungkapkan Ibnu Shalah ini adalah bahwa Ibnu Shalah dalam hadis ini, Sahih Bukhari ini maupun Sahih Muslim ini telah diterima secara luas oleh umat Islam. Jadi derajatnya naik dari ahad atau persangkaan menjadi ilmu yakin setara dengan mutawatir. Dan mengapa ini disebutkan? Hadis ini menjadi suatu kepastian mutlak bahwa argumen para filosof itu tentang alam itu kekal atau alam ini bagian dari qadimnya Allah itu runtuh secara total karena bertentangan dengan dalil yang pasti atau qat'i. Meskipun dalil ini atau ungkapan Ibnu Shalah ini disanggah oleh Imam Nawawi dan mayoritas para ulama ahli usul juga mengatakan demikian, bahwa mereka menyebutkan hadis ahad yang diriwayatkan 1-2 orang per tingkatan sanad meskipun sahih di dalam kitab Sahih Bukhari secara teoritis tetap memberikan don, hanya dugaan saja, bukan kepastian yang kuat.
atau 100% gitu ya. Namun meskipun itu ada sanggahan dari Imam Nawawi, tetap wajib diamalkan itu secara ringkas. Untuk itu di sini kembali dibuktikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bahwa akal itu masih terbatas untuk bisa memahami alam, perlu informasi-informasi tambahan lain baik dari Al-Qur'an maupun hadis sebagai penambah informasi dan juga penguat argumen agar kita tidak salah sangka dari memahami hakikat zat Tuhan. Dan ini selaras dengan manhaj atau jalannya para ulama ahlul kalam dan juga ulama-ulama salaf soleh terdahulu. Itla yahfa, sehingga tidak dipungkiri atau tidak tersembunyi dalam ungkapan teks ini ala adzakil musannif atau adzakil munsif, bagi orang-orang yang cerdas ya, yang objektif ya, anna ijma'al ummah ala wujubil amal, bahwa kesepakatan umat untuk mengamalkan bima fihima di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi itu mabniyun ala ijma'ihim, itu didasari oleh kesepakatan mereka atas persangkaan don, ala dhannin annama fihi ma kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa isinya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li kauni isnadihi ma fid daryatil ula, karena sanad keduanya berada pada tingkatan tertinggi minas sihah, dari segi kesahihannya, kebenaran atau validitasnya. Wa Syekh Ibnu Shalih rahimahullah taala innama istadalla bil ijma' ats-tsani lal awwal. Syekh Ibnu Shalih sendiri dengan konsensusnya itu berdalil dengan konsensus kedua gitu, yaitu kesepakatan bahwa itu adalah sabda Nabi, yang penting itu gitu. Terserah isinya ini bagaimana, hanya zon dan bagaimana, yang penting itu sabda Nabi. Bukan yang pertama hanya sekedar mengamalkan dan sebagainya. Itu menurut Ibnu Shalih gitu. Kasus kedua ini membuktikan klaimnya lagi. Wal ijma' tsani yuthbitu mudda'ahu li'anna dhanna man huwa ma'sumun minal khata' la yukhti'u kama marra. Karena persangkaan atau dzon dari pihak yang terjaga, maksum berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari kesalahan, termasuk juga ijma' dan sebagainya, itu tidak mungkin salah itu menurut ungkapan ini. Sehingga kalau kita pahami ya, secara syakal logika, secara deduktif ya, premis awal tadi menyebutkan semua yang disahihkan Sahih Bukhari maupun Muslim adalah hal yang disepakati umat sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Premis duanya, semua yang disepakati umat sebagai sabda Nabi, maka ia adalah sabda Nabi secara pasti atau qat'i. Karena umat ini maksum, terjaga dari prasangka maupun kesalahan kolektif. Mereka tidak mungkin meleset. Kesimpulannya adalah semua yang disahihkan Imam Bukhari maupun Muslim adalah sabda Nabi secara pasti. Dan ini sekali lagi membantah klaim dari para ahli filsafat yang menyebutkan bahwa alam ini qadim, alam ini kekal. Ini sama dengan bersama Allah di zaman azali gitu. Dan kembali menetapkan hadis tadi ya, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya atau selainnya. Ini yang pasti, hadis pastinya itu. Fa yuntiju tadi udah saya sebutkan tadi. Wa idza sabata hadza fanaqul, ketika ini sudah tetap maka kami ungkapkan bahwa wabillahi taufik qad qama fi syar'il ma'sum min anil khata' dalilun qat'iyul matin wa dalala ala anna al-haq subhanahu wa ta'ala fil azal wa lam yakun idzaka syai'un ghairuhu. Ini semakin memantapkan tadi
bahwa apa yang diungkapkan dalam syariat yang maksum tadi, ijma yang maksum tadi, bahwa itu mestinya terlepas dari salah dan menjadi dalil yang qat'i bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di zaman azali tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya. Wal alam kulluhu bi jami' ajzaihi a'lahu wa asfalahu dakhilun tahta mafhumil ghair. Dan alam ini dengan segenap bagian-bagiannya, baik yang tingkat atas maupun tingkat yang paling bawah, itu semuanya termasuk di bagian pemahaman selain Allah. Berarti kalau selain Allah pada zaman azali tidak ada, berarti alam ini tidak ada. Untuk itu adanya alam ini bersifat kembali ke pemahaman awal tadi adalah bersifat mungkin dan tidak dianggap sebagai qadim. Itu secara ringkas. Sehingga kembali di dalam ungkapan ini Syekh Ibrahim Al-Qurani kembali mensekak mat ungkapan para ahli filsafat yang sangat kontradiktif. Wa idza taqarrara hadza fa naqul qaulul falasifa anna Allah qadirun bimana in syaa'a fa'ala wa in syaa'a taraka. Ketika hal ini sudah sangat jelas sekali, maka kami ungkapkan bahwa ungkapan dari para filsafat bahwa Allah itu qadir, Allah itu maha kuasa, itu memiliki arti bahwa Allah itu ketika menghendaki sesuatu maka itu terjadi, ketika menghendaki sesuatu berkehendak untuk meninggalkan sesuatu maka ditinggalkan. Walakin masyiatul fi'l azalan wajibatun. Akan tetapi kehendak untuk pelaksanaan itu bersifat azali, itu merupakan kewajiban untuk menjadi adanya wujud yang mutlak gitu loh. Maupun meninggalkannya ketiadaan yang mutlak, itu tidak mungkin terjadi bagi Tuhan, alias Allah tidak punya pilihan untuk mewujudkan maupun tidak mewujudkan gitu ya. Artinya adanya alam ini merupakan ketentuan yang pasti adanya Tuhan, berarti alam ini qadim gitu. Itu yang diungkapkan oleh para filosof tadi itu secara dalil cacat, makduhun ya. Secara dalil merupakan dalil yang cacat. Dakwa lam yakum alaiha burhan, ini bukan sanggahan-sanggahan atau klaim-klaim yang tidak berdasarkan dalil atau bukti akliyun secara akal, ghairu makduhin fihi, yang dalilnya itu terdapat di dalamnya itu cacat gitu. Wa ma'adzalika faqad tabayyana dalalatu syar'il ma'sum 'alal khata' ala anna masyiatal fi'l azalan. Dan ini sangat jelas sekali, semakin jelas kembali bahwa syariat yang maksum itu menyebutkan dan terbebas dari khata' bahwa kehendak Tuhan untuk melaksanakan segala sesuatu itu pada zaman azali lam taqa fadlan an wujubiha. Itu enggak mengharuskan kewajiban untuk mewujudkannya. Wa anna masyi'ata tarki qad waqa'at azalan fadlan anin imtina'iha. Bahwa kehendaknya untuk meninggalkan sesuatu atau tidak mewujudkan sesuatu itu semuanya secara azali juga terjadi, karena pada zaman azali Allah ada dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Berarti Allah punya kehendak untuk tidak mewujudkan sesuatu gitu loh. Wa kullama kana kadzalika batalat da'wahum. Dengan demikian maka batallah, terbantahkanlah klaimnya para ahli filsafat tadi butlanan wadihan secara jelas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji itu milik bagi Allah Tuhan segala alam. Ini semakin memperjelas ya bagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, sanggahan-sanggahan yang secara detail
dari ungkapan-ungkapan para ahli filsafat tersebut. Saya rasa kita cukupkan apa yang kita bahas pada kesempatan malam kali ini, dan mudah-mudahan semakin bermanfaat dari apa yang kita kaji, dari kajian-kajian yang menurut kita sangat unik ya, di mana seorang mursyid, seorang ahli hadis semisal Syekh Ibrahim Al-Qurani begitu concern terhadap perdebatan-perdebatan yang diungkapkan oleh para ahli filsafat maupun ahli kalam, dan dikuatkan dengan berbagai macam dalil, baik secara akli maupun secara nakli yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan kita semakin jelas bahwa apapun yang diungkapkan oleh para ulama-ulama itu semuanya, asalkan itu berdasarkan dalil-dalil, itu semuanya ada landasan-landasan yang kuat secara logika dan secara sandaran argumentasi secara nakli. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari semuanya membuat kita semakin yakin dengan hakikat keilmuan yang kita pelajari selama ini. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.